Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah analisis, yaitu analisis feminisme pada puisi dongeng Marsinah, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, sebelum lanjut ke analisisnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu feminisme. Feminisme adalah gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kegiatan organisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Feminisme merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja maupun rumah tangga. Feminis berbeda dengan kebanyakan teori sosiologi dalam berbagai hal. Teori ini adalah pemikiran sebuah komunitas interdisipliner yang tidak hanya mencakup para sosiolog, tetapi juga sarjana dari disiplin lain, seperti penulis kreatif dan aktivis politik. Sekarang kita akan membahas tentang analisis feminisme. Yang pertama itu citra perempuan dari segi psikis dan kejiwaan. Marsinah buruh pabrik arloji mengurus presisi, merakit jarum, sekrup, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan pasti. Marsinah itu arloji sejati, tak lelah berdetak memintal kefanan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Dalam kutipan teks puisi tersebut tergambar secara jelas bahwa Marsinah sebagai tokoh perempuan. Kebanyakan perempuan yang dipandang dari segi psikis memiliki kecermatan dan kegigihan dalam melakukan pekerjaan. Yang tertuang pada teks puisi, ia sangat cermat dan pasti. Marsinah di sini digambarkan Sapardi Djoko Damono sebagai sosok perempuan yang hebat dan kuat, berjuang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Marsinah juga digambarkan sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Lanjut yang kedua, yaitu citra perempuan dari segi kehidupan sosial di masyarakat. Marsinah, kita tahu, tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa, itu sangat berbahaya. Dalam teks puisi tersebut tergambar adanya stereotip perempuan di masyarakat yang sering dipandang selalu membicarakan sesuatu kejelekan atau bergunjing sehingga menimbulkan permasalahan kemana-mana. Hal ini ada pada teks ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Namun Sapardi Djoko Damono menggambarkan Marsinah dalam puisinya sebagai sosok perempuan yang cerdas dan pintar dalam berbicara untuk menyuarakan setiap apresiasi. Marsinah di sini diceritakan sebagai buruh pabrik arloji yang menyuarakan setiap apresiasinya demi memperjuangkan hak sebagai buruh. Namun, pada kenyataan, sikap Marsinah tersebut memberikan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Yang ketiga yaitu citra perempuan dari segi perilaku. Marsinah tak ingin menyulut api, ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tak tahu hakikat waktu, kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Marsinah dalam puisi dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono digambarkan sebagai sosok perempuan yang berani dan cerdas. Di balik keberaniannya, Marsinah digambarkan sebagai sosok yang selalu ditindas dan dianggap tidak mengerti apa-apa. Sehingga sebagian orang yang membencinya memandang Marsinah sebagai ancaman dan harus dibunuh. Dalam puisi dongeng Marsinah, ini menceritakan tentang kasus Marsinah yang diculik, disiksa, dibunuh, dan tidak dijelaskan siapa dalang pembunuh tersebut. Hal ini tampak pada kalimat kata siapa.
Sebagai perempuan, kasus Marsinah ini seharusnya dapat diusut tuntas tanpa memandang keadaan ekonomi ataupun gender, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menegakkan keadilan. Yang keempat yaitu citra perempuan dari segi fisik. Di hari baik, bulan baik, Marsinah dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa? Ia disekap di ruang pengap. Ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal, agar lengkingan detiknya tidak kedengaran lagi. Paparan teks puisi di atas menunjukkan cerita perempuan dari aspek fisik. Selanjutnya melalui kalimat tersebut dapat diperoleh gambaran tentang keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan, serta menerima perilaku yang tidak manusiawi. Dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa citra perempuan menurut kajian feminisme mempunyai sifat yang lemah dan tidak berdaya. 5. Citra perempuan dari segi perlakuan fisik. Ia tidak diberi air, ia tidak diberi nasi. Detik pun gerah berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak, dan tubuhnya dibiru lembamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsinah pun abadi. Dalam teks puisi tersebut digambarkan seorang perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi. Perlakuan berupa tidak memberi makan dan minum, hingga kekerasan fisik juga kekerasan seksual yang terjadi pada diri Marsinah. Menggambarkan perlakuan pada seorang wanita dengan kekerasan. Teks puisi tersebut menggambarkan perlakuan pada perempuan yang dianggap lemah dan tidak berdaya, hingga harus menerima kekerasan fisik dan seksual sampai akhir hayatnya. Yang keenam yaitu citra perempuan dari segi perlakuan dan perasaan jiwa. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli, meregang waktu beraksi. Marsinah diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kekejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya azas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan? Pangeran, apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Dalam teks puisi tersebut digambarkan secara jelas bahwa Marsinah sebagai seorang perempuan yang tidak mengerti tentang apa-apa, sehingga ia mendapatkan kekejaman dan kekerasan tanpa rasa kemanusiaan. 7. Citra perempuan dari segi perasaan dan pandangan masyarakat. Sengsara betul hidup di sana jika suka berpikir, jika suka memaksa kata, apa sebaiknya menggelinding saja, bagai bola sodok, bagai roda padati. Adapun hasil uraian teks puisi di atas menunjukkan adanya ketidakadilan gender secara subordinasi. Kondisi di mana perempuan di bawah laki-laki, sehingga kebanyakan perempuan tidak dianggap penting dalam berbagai kegiatan. Kalimat apa sebaiknya menggelinding saja sebagai bola sodok, menggambarkan perempuan tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasi atau pendapatnya. Hal ini dikarenakan Marsinah sebagai seorang perempuan dianggap tidak mengerti tentang apa-apa. Namun, Sapardi Djoko-Damono menggambarkan Marsinah sebagai perempuan yang berani dan menentang ketidakadilan. 8. Citra perempuan dari segi perasaan dan fisik. Saya ini Marsinah. Saya tak mengenal wanita berotot, yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana. Dalam teks puisi tersebut, Sapardi Djoko-Damono menggambarkan Marsinah sebagai wanita yang gagah, kuat, dan garang. Namun, menurut pemahaman secara mendalam, teks puisi tersebut menunjukkan Marsinah sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak ada yang memperhatikannya. Sebagai perempuan yang harus disayangi dan dijaga,
Hal ini ada pada kutipan teks puisi "Saya Tidak Pernah Jadi Perhatian". Sebagai sosok perempuan, Marsinah digambarkan juga dengan kehidupan sederhana, seperti pada kutipan teks puisi dan tidak tahu harga sebuah lencana. 9. Citra perempuan dari segi masyarakat. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabanya denyut nadi kita, dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Dalam teks puisi tersebut, Sapardi Djoko menuturkan sebuah pesan secara tersirat kepada pembaca. Hasil dari pemahaman penulis tentang kalimat puisi tersebut adalah adanya pesan agar kita dapat memanusiakan manusia. Selain itu, sebagai manusia harus menghormati perbedaan gender dengan menjaga dan memahami perbedaan gender sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga. Selain itu, kita diajak untuk menghargai setiap perjuangan Marsinah dalam menuntut keadilan.